Terdengar ketukan di pintu kantor Komandan Kesatria Hitam. Kylo sudah datang bekerja pagi-pagi sekali dan sedang mengerjakan dokumen-dokumen yang tertunda selama misi. Halo Tuan Grey, orang yang memasuki kantor adalah seorang pelayan dari Istana Putri. Dia adalah orang yang berbeda dari pelayan yang datang mengunjungi Kylo kemarin. Namun karena dia bertemu dengannya di Istana Putri kemarin, dia dapat langsung mengenalinya sebagai pelayan Istana Putri. Barulah setelah melihat wajah pelayan itu, Kylo menyadari bahwa kejadian kemarin bukanlah mimpi. Sir Grey, sang putri sedang mencari Anda. Beliau bertanya, apakah Anda mempunyai waktu luang sekarang? Dan dengan penuh hormat meminta saya untuk membawa Anda. Dengan hormat, itu adalah salah satu kata yang sama sekali tidak cocok untuk Putri Agnes. Kylo dengan ekspresi linglung di wajahnya menandatangani dokumen terakhirnya lalu berdiri. Dia telah menyelesaikan urusan administrasi yang tertunda sepanjang pagi, sehingga dia memiliki waktu luang mulai sekarang. Saya baru saja selesai mengurus berkas. Saya bisa langsung pergi ke sana. Benarkah? Syukurlah, saya akan mengantar Anda. Pelayan itu sangat lega mendengar bahwa dia bisa langsung pergi. Kylo segera mengenakan jasnya dan keluar dengan pakaian rapi. Saat dalam perjalanan ke Istana Putri, Kylo mengamati pelayan itu dan bertanya, "Saya dengar ada masalah dengan ingatan Yang Mulia Putri. Sebenarnya apa masalahnya?" Itu, saya harus mengetahuinya agar tidak melakukan kesalahan di depan beliau. Sebenarnya, Anda tahu bahwa Yang Mulia Putri sudah lama mencintai Sir Raymond Spencer kan? Tapi setelah kecelakaan itu, beliau hanya melupakan ingatan tentang Sir Spencer. Alis Kylo mengerut. Sekarang dia jadi ragu, apakah dia mendengar dengan benar. Jadi beliau mengingat semuanya kecuali ingatan tentang Raymond Spencer. Iya benar, saya tidak tahu pastinya. Tapi tampaknya dokter bilang hal seperti itu biasa terjadi jika merasa sangat tersiksa. Kylo pernah melihat kasus serupa di medan perang. Di tengah medan perang yang brutal, di mana semua anggota pasukan lain dibantai habis oleh iblis, ada seorang prajurit yang berhasil selamat sendirian. Prajurit itu menghapus semua ingatan tentang perang mengerikan itu, dan itu membuat mentalnya kembali ke saat dia masih berumur 15 tahun dan masih menjalani pengobatan hingga sekarang. Jadi, itu bukanlah hal yang mengejutkan, tetapi kasus sang putri agak tidak biasa. Apakah itu berarti bagi sang putri, penolakan Raymond Spencer begitu mengguncang mentalnya? Apa mungkin karena separah itu juga luka yang dideritanya? Wanita itu menjadi berhati besi dan sering melontarkan kritikan tajam dengan kata-kata yang dingin. Harta karun yang paling disayangi kaisar sekaligus bom waktu istana, ternyata hanya seorang manusia yang bisa terluka dan sedih. Tapi saya jadi khawatir karena masalahnya bukan hanya pada ingatan beliau, tapi sifat beliau juga berubah. Dari kemarin, semua orang tegang karena tidak tahu sampai mana perubahan itu. Apa beliau jadi lebih kasar dari sebelumnya? Tidak, malah sebaliknya. Beliau jadi sering tertawa tanpa sebab, tapi itu lebih menakutkan bagi kami. Kylo diliputi perasaan iba terhadap sang putri. Meskipun tampaknya putri tidak memiliki apapun yang perlu ditakuti di dunia ini, sang putri akhirnya menjadi orang yang terluka. Memikirkan harus menghadapi sang putri membuat Kylo gugup. Sambil menenangkan pikirannya, dia tiba di depan pintu kediaman sang putri. Kylo berhadapan langsung dengan Raymond Spencer yang berdiri di depan pintu. Begitu melihatnya, Kylo tertawa dalam hati tanpa menyadarinya. Kenapa berdebah itu ada di sini? Pelayan yang datang bersama Kylo tampak bingung ketika melihat Raymond. Kylo secara kasar memahami situasi tersebut. Jelas sekali bahwa Raymond Spencer datang ke Istana Putri tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kylo berjalan dengan percaya diri dan berdiri di depan Raymond Spencer yang menghalangi pintu. Tatapan kedua orang itu bertabrakan di udara. Sedikit retakan muncul di wajah Raymond yang tanpa ekspresi. "Kenapa kamu datang ke sini?" Raymond bertanya dengan suara dingin. "Tentu saja aku datang karena sang putri yang memanggilku. Lalu kau sendiri, apa yang kau lakukan di sini? Sepertinya kau mendapat pekerjaan baru sebagai pengasuh putri ya, benar kan?"
Dari mana berdebah itu mendapatkan muka badak untuk langsung mendatangi wanita yang sampai menghapus ingatannya karena luka yang dibuatnya? Dasar berdebat tidak tahu diri. Yang Mulia Putri memanggilmu. Kenapa? Entahlah, mungkin saja beliau memanggilku untuk mengangkatku sebagai pengasuhnya untuk menggantikanmu. Mata Raymond bergetar mendengar kata-kata itu. Kylo mengamatinya saat dia mulai gelisah. Kylo menahan tawanya. Dia menjawab dengan santai dan gembira. Sudah pasti beliau merasa lebih nyaman berada di sisiku daripada kau yang bahkan tidak ada di ingatan beliau. Jadi bisakah kau minggir dulu? Aku harus menemui Yang Mulia Putri. Tapi aku tidak mau ada bau tidak sedap yang menempel padaku. Beraninya kau. Perdebatan itu secara bertahap melampaui batas. Pelayan mengetuk pintu dengan tergesa-gesa, mengumumkan bahwa Kylo Grey telah tiba. Suara sang putri terdengar samar-samar dari dalam, menyuruhnya untuk masuk. Pelayan itu merasa lega dan membuka pintu. Kylo memperhatikan Raymond lalu melewatinya. Di mata para pelayan, Raymond masih tampak tanpa ekspresi, tetapi Kylo memperhatikan bahwa ekspresinya sedikit berubah. Raymond berdiri di sana sejenak, mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu berbalik. Putri Agnes keluar mengenakan gaun merah muda. Rambutnya yang setengah terikat rapi dihiasi bunga di sana-sini. Agnes dengan tenang mendekati Kylo. Kemudian dengan suara yang elegan, Agnes berkata, "Anda sudah datang, Sir Grey? Terima kasih karena Anda langsung datang. Silakan duduk." "Baik." "Aroma tehnya sangat harum. Silakan diminum." "Baik." Kylo hampir tidak bisa mengendalikan suaranya. Dia tahu bahwa putri itu cantik, tapi entah kenapa baru sekarang kecantikannya menarik perhatiannya. Berbeda dengan putri yang memperlakukannya dengan santai, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kylo merasa tegang membayangkan harus berduaan dengan sang putri. Alasan dia begitu gugup, mungkin karena ciuman sialan itu hari itu. Sebenarnya saya tidak begitu suka minum teh, tapi sepertinya saya jadi menyukainya karena minum bersama Sir Grey. Iya, itu satu-satunya jawaban yang dia bisa. Kylo merasakan lebih mudah berurusan dengan putri yang mengabaikan dan memperlakukannya dengan buruk seperti sebelumnya. Padahal aku tidak bisa menemaninya mengobrol dengan baik. Tapi kenapa dia tersenyum seakan menikmati situasi ini? Kylo tetap terdiam sepanjang percakapan, seolah-olah dia lupa cara berbicara. Dokter istana bilang, jalan-jalan bisa membantu saya untuk pulih lebih cepat. Iya, melihat penampilan sang putri yang terlalu ramah, Kylo dapat sepenuhnya memahami mengapa para pelayan merasa takut. Dia begitu asing dengan kebaikan dan keramahan, sehingga sulit dipercaya bahwa itu ditujukan kepadanya. Karena itu, apa Anda mau jalan-jalan bersama saya setelah minum teh? Katanya bunga sudah bermekaran indah di taman, jadi saya ingin melihatnya langsung. Tentu saja, asal Anda memberi perintah, saya akan... Kylo berhenti, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Itu karena dia kembali melakukan kontak mata dengan Agnes. Entah mengapa dia tidak bisa bergerak. Apakah itu karena Agnes yang mendekat padanya dan terus-menerus menatap matanya? Beberapa detik singkat itu terasa sangat lama. Suara lembut Agnes lah yang memecah keheningan. Apa Anda menyadarinya, Sir Grey? Mata Anda sangat indah. Kylo yakin bahwa Agnes sudah gila. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya dalam hidupnya. Kylo mengingat keluarganya yang mengatakan matanya terlihat sangat licik, sangat mirip dengan ibunya. Atau orang-orang yang menganggap kalau tatapannya menyeramkan. Mungkinkah penglihatan Putri Anas rusak setelah dia bangkit dari kematian? Kalau Anda sudah selesai minum, bagaimana kalau kita jalan-jalan sekarang? Agnes meletakkan cangkir teh dan tersenyum. Kylo berdiri, berpura-pura tidak melihat senyum mata yang seperti permen kapas itu. Mungkin pikiranku jadi lebih jernih kalau terkena angin. Namun begitu dia keluar untuk jalan-jalan, Kylo menyadari bahwa dia salah. Kylo belum pernah mengantar seorang wanita sebelumnya. Dia tidak tahu caranya. Seluruh perhatiannya terfokus pada lengan sang putri yang lembut dan ramping yang melingkari lengannya. Kylo tidak tahu harus berbuat apa. Ayo kita pergi ke sana, Sir Grey. Baik. Kylo bisa mencium aroma harum yang pernah diciumnya saat terkurung di ranjau bersama putri. Begitu manis,
sampai membuat pandangannya kabur. Dia sampai curiga kalau saat ini dia terjatuh dalam jebakan raksasa yang tidak akan pernah bisa dia tinggalkan. Kylo diseret oleh Agnes seperti golem yang tidak tahu cara melakukan apapun selain berjalan. Di sisi lain, Agnes berjalan sangat lambat dan menikmatinya. Cahaya matahari yang hangat, angin sepoi-sepoi, bunga-bunga yang harum. Apa pentingnya semua itu? Kan ada idola aku yang berjalan di sisiku. Sejak kapan hidup jadi seindah ini? Ini pertama kalinya aku sangat bersyukur telah dilahirkan. Ini akan jadi lebih sempurna jika tidak ada orang yang membutuhkan kami. Tunggu, sepertinya saya harus memeriksa benda itu. Kylo berkata sambil menatap ke suatu tempat di langit. Ada sebuah drone yang terbang di langit untuk merekam. Agnes berkata sambil mengangkat bahunya dengan santai. Itu adalah objek terbang pengamanan yang mengambil gambar lingkungan sekitar untuk keamanan istana kekaisaran. Tapi sepertinya hanya kita yang diikuti. Tentu saja, karena itu adalah drone khusus milikku. Aku kan tidak bisa melewatkan kencan kami begitu saja. Ayahanda sengaja memberikan perintah ini. Beliau takut saya akan terluka lagi. Apakah Anda merasa tidak nyaman? Sama sekali tidak. Padahal kami hanya berjalan-jalan. Tapi kenapa banyak sekali yang dikerahkan untuk mengawasi? Kedua orang yang berkencan itu direkam dengan sangat baik. Kalau begitu, mari kita duduk di sana. Agnes menunjuk ke satu sisi. Tempat itu berada di bawah naungan pohon besar. Berkat tangan para pelayan yang mengikuti di belakang, tempat itu langsung berubah menjadi tempat piknik. Keduanya duduk berdampingan dan mulai minum teh yang dibawa oleh para pelayan. Saya sempat merasa sesak karena dianggap pasien dan harus terus berada di dalam ruangan. Tapi berkat Sir Grey, saya bisa keluar dan berpiknik seperti ini. Iya, apa Anda menyukai makanan manis, Sir Grey? Tidak, saya tidak begitu menyukainya. Meskipun jawabannya belak-belakan, Agnes tetap bahagia. Agnes mengisap tehnya, mengangkat garpunya, dan memakan sebagian kue itu. Saat krim manis itu menyebar ke mulutnya, suasana hatinya otomatis membaik. Saat matanya bertemu dengan Kylo, alis Kylo mengerut. Agnes mengedipkan mata dengan polos, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ada krim di sekitar mulut Anda, Putri. Benarkah? Di mana itu? Agnes mengusap bibirnya, berpura-pura polos. Agnes memang sengaja mengoleskan krim di bibirnya dan mengelapnya di bagian yang lain. Itu adalah trik kecil yang dia coba dengan harapan Kylo yang akan mengusapnya. Akhirnya, Kylo mengambil sapu tangan dari sang putri. Agnes mencondongkan tubuh ke arah Kylo dan mendekatkan wajahnya. Kylo menahan nafas. Dia mencoba mengingat kembali putri dari masa lalu yang pernah melontarkan kata-kata jahat kepadanya dalam benaknya. Dia adalah wanita yang menyebalkan. Jadi jelas sekali bahwa penampilannya yang cantik sekarang hanyalah ilusi. Kylo mencoba mencuci otaknya, tapi tidak berhasil. Wajah sang putri begitu cantik hingga membuatnya terpesona. Kylo merasakan tengkuknya merinding dan dengan hati-hati menyeka bibir sang putri dengan sapu tangan. Karena dia mendekatkan bibirnya pada aku tanpa pertahanan sama sekali begini, bagaimana kalau yang duduk di sini bukan aku, melainkan berdebah lain? Sudah selesai. Kylo dengan cepat menurunkan sapu tangannya dan memalingkan wajahnya. Anda sangat baik hati, Sir Grey. Kalau sampai ini terjadi saat dia bersama Raymond Spencer, berdebah licik itu mungkin saja malah bersyukur karena putri kehilangan ingatannya. Karena itu berarti dia punya kesempatan untuk memulai hubungan baru dengan putri dari awal. Saat Kylo memikirkan hal itu, tiba-tiba perasaan tidak nyaman menyelimutinya. Seandainya orang yang duduk di depan sang putri saat itu bukanlah dia, melainkan Raymond Spencer, bajingan pengecut itu mungkin saja berani mencuri bibir putri Agnes untuk menggoda putri lagi. Kylo melirik Agnes dengan mata cemas. Sir Grey, maaf, tapi apa saya boleh tidur sebentar? Saya jadi agak mengantuk setelah makan makanan manis. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Tidak, Anda tidak perlu pergi. Agnes tersenyum tipis dan tanpa ragu-ragu, dia menunduk dan menyandarkan kepalanya di paha pria itu. Kylo membeku. Situasinya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada waktu untuk menolak. Dia bertanya-tanya, saat sang putri melakukan ini, setidaknya para pelayannya harusnya menghentikannya.
Namun, para pelayan yang menunggu di kejauhan hanya berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Kylo menundukkan kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kemudian, wajah sang putri yang sedang tertidur dengan mata tertutup terlihat. Kylo tidak mengerti mengapa dewa memberikan cobaan ini padanya. Kakinya tidak sakit atau mati rasa. Kepala Putri Agnes begitu ringan sehingga dia hampir tidak bisa merasakan beratnya. Yang membingungkannya adalah wajah Putri Agnes. Saat dia menundukkan kepalanya, sebuah wajah kecil langsung terlihat. Sulit rasanya untuk mengalihkan pandangan darinya karena dia sangat cantik. Terlepas dari kepribadiannya yang jahat, Kylo bisa mengerti mengapa para bangsawan memuji para putri tersebut. Bulu matanya yang lebat dan lentik, hidungnya yang mancung, dan bahkan bibir merahnya. Kylo menatapnya seolah-olah menutup mata merupakan suatu kesia-siaan. Dia merasakan detak jantungnya berdebar kencang. Jika ada seseorang yang seharusnya tidak pernah dia minati secara romantis, orang itu pastilah Putri Agnes. Kylo berusaha sebisa mungkin menjaga jarak karena takut perasaannya semakin besar. Dan dia yakin akan bisa menekan perasaannya itu. Penindasan, pengabaian, kesepian dan kelelahan, penyiksaan dan pertarungan tanpa akhir, selama ini bertahan dari semua itu adalah hal yang mudah baginya. Namun, nada bicara yang ramah dan penuh kehangatan, senyum semanis permen kapas, dan tatapan yang hangat, semua jauh lebih sulit ditahan daripada siksaan. Perasaan aneh yang baru pertama kali kurasakan seumur hidupku ini harus kutekan dengan cara apa? Biarpun begitu, Kylo tidak mau mengakuinya. Dia tidak mau mengakui bahwa dia telah jatuh cinta.